Dan kami mohon maaf apabila ternyata banyak sekali kekurangan ya yang bisa antum lihat. Karena pada Allah masjid kami ini belum sebesar masjid Al-Barkah ya. Ini khusus untuk akhwat bisa disampaikan ke musyihab ya, atau ke panitia akhwat yang ada. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk menghadiri kajian Ustaz Abi Badrus Salam. Masalah merasa sangat aman, bisa menjamu antum semua dan para asatidz semua, para penuntut ilmu di masjid kecil kami ini. Dan kami mohon maaf apabila ternyata banyak sekali kekurangan ya yang bisa antum lihat. Karena pada Allah masjid kami ini belum sebesar masjid Al-Barkah ya. Dan maafkan jika misalnya antum masih lihat ada beberapa bahan-bahan bangunan, peralatan di sana sini. Karena sebetulnya kami masih banyak PR untuk menyelesaikan proses pembangunan, renovasi serta beberapa persiapan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Sehingga mungkin banyak kemudian kekurangan seperti lahan parkir yang tidak ada mobil dan motornya, kekurangan lainnya, sehingga pada Allah parkiran kita masih harus meminjam memakai sebagian lahan milik saudara-saudara kita di sekitar masjid untuk menjadi lahan parkir. Kami juga dari Yayasan Masjid Al-Muhajirin Al-Ansar berterima kasih kepada semua pihak ya, khususnya yang telah banyak memberikan kontribusi dan ta'awunnya untuk melaksanakan kajian ilmiah ini. Dan mudah-mudahan kajian ilmiah ini betul-betul bermanfaat, bisa kita amalkan ilmu-ilmu yang nanti kita teguh bersama di dalamnya. Dan nanti akan ada sambutan dari Ketua Yayasan beliau Ustaz Abdullah Sawani Hafizahullah Ta'ala, dan dilanjutkan ke sesi pertama oleh Al-Ustaz Badrus Salam ya, Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir bersama kita dengan tema kajian ketika problema menambah rumah tangga ya. Ini kajian sesi pertama. Selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa nanti antum tulis di secari kertas, baik ikhwan maupun akhwat. Maka kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan dari beliau Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Al-Ansar Ustaz Abdullah Sawani Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'a ala ridwani. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmatullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis terbaik yang ada di muka bumi, majelis tempat berkumpulnya para malaikat, majelis yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai kebaikan lainnya. Dan Rasulullah SAW menyifati majelis zikir dengan Riyadhul Jannah, taman surga yang ada di dunia. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi Riyadhul Jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan penuh kesenangan. Jadi apa permasalahan rumah tangga menimpa orang-orang saleh yang lain sebelum kita. Namun ternyata mereka berhasil ya mengatasinya. Nah, maka dari sini jelaslah dibutuhkan ilmu di dalam memecahkan setiap persoalan yang terjadi agar permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kita tidak berkembang menjadi prahara yang dapat
dalam rumah tangga kita. Karena itu salah satu target yang diincar oleh iblis dan para tentaranya. Concern selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada antum semua. Jazakumullahu khairan ya kepada hadirin dan hadirat yang telah datang di acara ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga apa yang antum berikan dapat menambah beratnya catatan timbangan kebaikan antum di mizan kelak. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jualan bakso, ya, antum jualan rujak, apa yang bisa dijual asal jangan jual diri. Ikhwan Islam saudaraku, sama. Jangan hanya karena sekarang sudah pensiun, ya, kemudian antum jadi malas-malasan di rumah aja. Mohon nasihat Ustaz tentang istri saya yang sering berpesan saat saya kerja agar menundukkan pandangan. Padahal tiap hari istri saya yang bersadar memang tetap rajin nonton film Korea. Akhirnya dijadikan standar kesuksesan seperti yang ditontonnya. Pak, kesalahan kita kalau dinasihati orang suka nyari kesalahan yang nasihatin. Istrinya ngasih nasihat bagus, Mas, selama kerja tundukkan pandangan ya. Benar nggak itu? Benar ya. Terus antum cari kesalahan dia. Iya, ini tidak baik. Ketika suami istri antum bilang, Mas, tundukkan pandangannya, iya, insya Allah dengan bantuan dari Allah, makanya tutupi masnya, biar matanya bisa ditutupi terus. Kalau antum melihat istri antum suka nonton drama Korea, maka antum gantian memberikan nasihat langsung kepada dia. Jangan nonton drama Korea terus, mendingan baca Quran. Lihat, kalau nonton drama Korea ganteng-ganteng, nanti kamu ngeliat saya jadi jelek. Soalnya banyak istri-istri itu melihat drama Korea atau kan ganteng-ganteng kan artis-artis itu, aktor-aktornya itu kan. Pas melihat suaminya, ya enak. Hilang rasa cintanya atau berkurang setidaknya, itu bahaya. Jangan biarkan istri juga asyik dengan nonton seperti itu. Cuman negornya juga baik-baik. Lihat, kamu nonton drakor itu dapat pahala nggak? Enggak. Dapat ilmu nggak? Enggak. Pertama nggak keimanan kamu? Enggak juga. Kira-kira menurut kamu ini baik atau tidak?
Mana yang lebih baik kalau kamu baca Quran kata Quran? Ajak dia berpikir mas, ajak dia berpikir. Iya. Anak pernah membahas poligami dengan istri, kemudian istri malah nantangin. Kalau mau poligami sekarang buat, sebelum nanti saya berubah pikiran. Iya. Sedangkan anak saat ini belum ada keinginan berpoligami. Dan yang pasti anak belum mampu. Nah, kalau itu mah karena anaknya itu masalah. Bagaimana hukumnya istri yang menantang suami poligami? Dia nantang karena dia tahu kamu kalau dia tahu kamu nekat, gak berani dia nantang. Biasanya begitu. Tahu nih suami ini cuma main doang, ada cemen ini. Ditantang sama istrinya. Yaudah sama poligami sama. Cepetan. Sebelum saya berubah nih pikirannya. Dia tahu suaminya. Karena istri itu paling tahu tentang sifat siapa? Suami dan kemampuan suami. Tahu dia kemampuan suami diranjang, tahu dia. Ya. Nah ini. Jadi gimana dong? Kalau memang antum ada keinginan kuat untuk poligami, yang harus antum pertimbangkan jangan cuma sebatas semangat. Pertimbangkan pertama kemampuan dan sisi finansial mampu tidak. Yang kedua kemampuan anda dalam masalah jima kuat tidak. Kalau cuma baru satu istri baroyo, udah gitu ikutan lah. Gimana mau nikah lagi? Iya. Jadi semua seperti pertimbangan mas supaya tidak menzolimi anak orang. Iya. Nah masalahnya gitu. Kita ini ketemu sama teman yang ngomongnya sih poligami. Akhirnya saya pengen poligami. Pas poligami pak, stres. Wallahi saya punya teman seperti itu. Setelah dia nikah yang kedua, stres kayak orang gila. Karena dia ternyata nggak siap untuk poligami. Jadi jangan sebatas mengandalkan apa? Semangat. Tapi ukur kemampuan kita, semampu apa kita. Ya. Saya mengikuti atau mendengarkan kajian, tapi sedikit sekali efek pada akhlak dan perbuatan. Apa penyebabnya ya Ustaz? Akhi, dahulu salafus saleh itu belajar adab seperti belajar ilmu. Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamu adab kama nata'allamu ilmu." Kami belajar adab itu seperti belajar ilmu. Sementara sekarang kita banyak fokus belajar ilmu, tapi kurang belajar adab dan akhlak. Sebagian salaf dulu berkata, kunna nata'allamul adab ya 30 sana. Wa nata'allamul ilm 20 sana. Kami dulu belajar adab itu sampai 30 tahun. Baru setelah itu belajar ilmu 20 tahun. Karena di sini Pak, penting sekali ilmu tanpa akhlak. Bagaimana Imam Al-Ghazali meriwayatkan dalam musnadnya, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya tetanggaku itu waktu malam sholat tahajud, faiza asbaha salat, paginya mencuri." Ya Rasulullah, malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Setan nggak mau sholat, kelak sholatnya akan mencegah. Artinya kalau dia memang sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu, maka sholat itu akan memberikan kekuatan pada hatinya untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan. Nah, coba sholatnya dulu kamu wahai istri perhatikan.
Kalau dia memang betul-betul menjaga sholatnya, bisa sholat tahajud, apalagi Masya Allah, insya Allah suatu ketika sholat itu akan mencegah perbuatannya. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Ini saja yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu kepada ibu saya dan dari syaitan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kembali kami himbau kepada para jemaah yang sudah hadir dengan Ustaz Mustafa Al-Bukhari yang mengangkat tema kisah para salaf di akan disampaikan kajiannya oleh beliau Al-Ustaz Mustafa Al-Bukhari Firullah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum. Baik, saya kira sampai di sini dulu sahabatullah untuk kita kali ini di Masjid Al-Muhajirin wal Ansor. Semoga sahabatullah bisa mengambil hikmah atas kajian yang disampaikan oleh Ustaz Tabiyah Hibatul Salam. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, jangan lupa tetap menjalankan sholat berjamaah di masjid, bagi awak tetap menjalankan sholat di rumah. Itu mah kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Barakallahu fikum.